Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali lagi bersama Pak Syahab di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, bab yang baru yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke penjelasan materi tentang sholat jamak dan qashar, Bapak ingin membacakan dalil dari Al-Quran tentang keringanan melaksanakan sholat. Sholat sebagai rukun Islam setelah syahadat yang paling utama bagi seorang muslim dan mukmin, wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Apabila kita sakit, selama kita masih sadar, kita diwajibkan untuk sholat. Nah, Allah memberi keringanan-keringanan apabila kita dalam perjalanan. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 101. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka dalam keadaan perang pun, seorang muslim apabila sudah datang masanya untuk melaksanakan sholat, tetap dilaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sholat khauf. Nanti kita akan belajar bagaimana tata cara sholat khauf di kelas 8. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke pengertian sholat jamak. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Contohnya, ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur dan asar, maka dilaksanakan di waktu zuhur atau asar saja. Jadi, kalau kamu dalam keadaan terdesak dalam perjalanan misalnya, kamu bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhurnya saja. Jadi langsung dua sholat di situ. Ataupun kamu ingin diakhirkan, boleh. Kamu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar saja. Apa hukum sholat jamak? Hukum sholat jamak adalah boleh atau mubah. Kenapa? Karena ini adalah keringanan atau rukhsah dari Allah bagi orang yang memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang ketiga, syarat sah sholat Jumat. Apa saja? Yang pertama, syarat sah sholat jamak, bukan sholat Jumat. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80,6 km. Kalau kita lihat perjalanan 80,6 km itu mungkin setara dari Jakarta sampai Cikampek itu sudah lebih ya, 80 km. Atau perjalanan yang memakan waktu sekitar 2 jam, 3 jam lebih itu sekiranya sudah masuk di 80,6 km. Jadi setelah perjalanan jauh kita baru boleh menjamak sholat. Nah, ini yang biasanya menjadi problem, banyak pertentangan di sini, perbedaan pendapat. Kalau Bapak sendiri, syarat untuk melaksanakan sholat jamak bukan ketika kita dari rumah. Dari rumah kita sudah menjamak sholat zuhur dan asar, tidak. Tapi kita perjalanan dulu, kita sudah masuk ke, misalkan kita mau dari Jakarta mau ke Cirebon atau mau ke mana? Ke Semarang. Kita berangkatnya jam 11 misalkan. Sudah berangkat jam 11, sudah perjalanan 1 jam, masuk sholat zuhur misalkan sudah ada di daerah Cikampek, barulah kita boleh menjamak sholat zuhur dan asarnya. Tapi jangan, misalkan kamu mulai dari rumah sudah sholat jamak, nah itu menurut Bapak, menurut beberapa ulama itu tidak sah. Nah, kalau Bapak sendiri melaksanakannya seperti itu. Jadi mulai perjalanan dulu, baru boleh menjamak sholat. Yang kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Perjalanan yang kita lakukan bukan untuk melaksanakan maksiat. Mau ngapa-ngapain bukan, ya. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan sangat khawatir seperti hujan, sakit, angin topan, dan perang.
Apabila dalam keadaan hujan, kamu terjebak di satu tempat, ataupun dalam keadaan sakit, tidak mampu melaksanakan sholat langsung pada waktunya, ada angin topan, kamu terjebak, misalkan tidak bisa ke masjid, tidak bisa bersuci ketika itu, maka boleh nanti kamu menjamak sholat. Tapi, insya Allah di keadaan kita yang sekarang ini, yang paling menjadi alasan utama adalah biasanya karena perjalanan. Ya. Yang selanjutnya, sholat yang boleh dijamak hanya ada 4 sholat yang boleh dijamak. Pasangan sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Subuh tidak boleh dijamak. Saya mau sholat jamak subuh dengan isya, tidak boleh. Atau subuh dengan zuhur, tidak boleh. Yang hanya boleh dijamak anak-anak hanya sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya saja. Yang kelima, macam-macam sholat jamak. Yaitu ada jamak takdim, yakni menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asyar kita laksanakan di waktu zuhur. 4 rakaat zuhur, kemudian disambung langsung dengan 4 rakaat sholat asar. Ataupun maghrib dan isya, maka kita laksanakan di waktu sholat maghrib, maka kita sholat 3 rakaat maghrib, lalu disambung dengan 4 rakaat sholat isya. Bagaimana syarat-syaratnya? Pertama, mendahulukan sholat yang lebih awal. Pastinya kita dahulukan sholat yang lebih awal dulu. Kemudian niat berjamak. Niat menjamak sholat. Yang ketiga, tidak menyelingi antara 2 sholat dengan jeda yang lama. Ada yang mengatakan tidak boleh berkata-kata ketika kita, misalkan kita mau sholat setelah zuhur 4 rakaat selesai, kita bangun, mau takbir, jangan diselingi dengan bercanda, jangan kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi langsung setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita salam 2 kali setelah sholat zuhur, langsung berdiri, kita niat lagi takbiratul ihram untuk sholat asar misalnya. Yang keempat, tetap dalam keadaan bersafar. Nah, kita harus dalam keadaan tetap di perjalanan, ya. Jadi untuk melaksanakan sholat ini kita harus dalam perjalanan. Jadi sudah sampai kita jamak gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, harus dalam keadaan bersafar. Kalau sudah sampai tujuan, tidak boleh dijamak. Kemudian yang kedua ada jamak takhir, yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan di waktu sholat yang kedua. Contohnya zuhur dan asar kita laksanakan di waktu asar. Maghrib dan isya kita laksanakan di waktu isya. Apa saja syarat-syaratnya? Pertama, berniat menjamak. Pasti. Yang kedua, dilaksanakan secara berurutan, melaksanakan sholat yang lebih awal dari sholat kedua. Ada juga yang mengatakan, jadi kalau misalkan di pendapat yang ini mengatakan sholat zuhur dan asar, misalkan kita mau jamak takhir di waktu asar. Ada yang mengatakan tetap kita laksanakan zuhur dulu baru asar. Tapi ada juga yang mengatakan sholat asar dulu baru sholat zuhur. Kalau Bapak yang mana? Bapak dulu diajarkan sholat asar dulu, baru sholat zuhur kalau jamak takhir. Begitu juga kalau maghrib dan isya, Bapak diajarkan dulu, kalau Bapak isya dulu, baru maghrib. Itu untuk jamak takhir. Dianjurkan melaksanakan sholat yang lebih awal, ya tadi seperti itu dianjurkan ya. Yang keempat, tidak menyelingi dengan jeda yang lama, sama seperti tadi, dalam keadaan bersafar, tidak boleh bermakmum kepada yang menetap atau mukim. Ya, ini biasanya kalau kita tahu bahwasanya orangnya itu sedang menjamak, kita tidak boleh bermakmum kepada dia. Ya, ataupun biasanya kalau memang mau menjamak sholat yang pertama dulu, kita misalkan sholat maghrib di satu tempat. Kita ikut jamaahnya dulu, boleh saja. Tapi nanti ketika kita mau melaksanakan sholat isya, kita langsung mundur untuk melaksanakan sholat isya. Ya. Kemudian, di perjalanan bukan untuk maksiat. Yang terakhir, mengetahui bahwa ia boleh menjamak sholat. Jadi kita harus tahu syarat-syaratnya untuk melaksanakan sholat jamak ini. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Selanjutnya, kita masuk ke sholat qashar. Pengertian sholat qashar yaitu menjalankan sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang boleh
ringkas, sholatnya hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat saja, anak-anak. Yang 3 nggak boleh. Yang 2 subuh nggak boleh. Jadi yang boleh cuma zuhur, asar, dan isya saja. Hukumnya, hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah. Dalil hadis dan Al-Quran bisa kamu lihat di halaman 189. Ya, jadi sholat jama' dan qashar hukumnya boleh. Syarat sah sholat qashar. Yang pertama dalam perjalanan jauh. Pasti sama jaraknya 80,6 km juga. Kemudian perjalanan bukan untuk maksiat ataupun dalam keadaan takut, perang, sakit atau hujan. Ya, atau hujannya dengan deras, kamu terbatas akses untuk mana-mana. Kemudian diniatkan qashar dalam hati, bisa dilafazkan juga sebenarnya. Yang selanjutnya sholat yang diqashar hanya 4 rakaat saja. Tadi sholat zuhur, asar, dan isya saja. Tidak bermakmum kepada orang yang menetap. Ya, jadi kalau mau sholat qashar, kamu harus sendiri kalau sholat qashar. Jadi nggak boleh kalau lagi masuk ke masjid, ada orang yang lagi sholat berjamaah, tapi kamu qashar sendiri, itu nggak boleh. Jadi kamu langsung qashar sendiri saja. Ataupun kamu berjamaah dengan keluarga kamu yang sama-sama mau melaksanakan sholat qashar. Yang terakhir, mengetahui dia boleh mengqashar sholat. Jadi sudah tahu syarat-syaratnya ya. Selanjutnya, sholat jama' qashar. Nah, kamu juga apabila kamu sudah mengetahui syarat-syarat sholat jama' dan sholat qashar, kamu boleh menjama' dan mengqashar. Jadi sudah dijama' di satu waktu, kamu pendekkan juga. Contohnya misalkan sholat maghrib dan asar itu 4 rakaat. Karena niat kamu menjama' dan qashar, maka kamu boleh melaksanakannya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Karena kamu menjama' dan mengqashar sholat. Bagaimana hukumnya? Mubah atau boleh. Tata cara pelaksanaan sholat jama' qashar kan mudah apabila kita sudah paham pelaksanaan sholat jama' dan qasharnya. Selanjutnya, contohnya, Bapak beri contoh ya. Ketika melaksanakan sholat jama' zuhur dan asar, kita melaksanakan dengan cara 4 rakaat sholat zuhur ditambah 4 rakaat sholat asar. Sholat jama' qashar cukup dilaksanakan 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Bagaimana kalau maghrib dan isya? Kan maghrib nggak bisa nggak bisa diqashar, Pak. Iya, caranya melaksanakan sholat jama' maghrib dan isya kita melaksanakan dengan cara 3 rakaat sholat maghrib ditambah 4 rakaat sholat isya. Nah, kalau kita jama' qashar, cukup dilaksanakan dengan 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya. Seperti itu. Jadi 3 sama 2. Atau kalau mau ditakhirkan 2 sama 3. Ya, maghrib dan isya. Jadi maghrib dijama' saja dengan isyanya, tapi isyanya dijama' dan diqashar. Seperti itu anak-anak ya. Nah, setelah kamu mengetahui syarat-syaratnya apa saja, kita harus bisa melafalkan niat-niat sholat tadi. Sebenarnya boleh saja kita berniat dalam hati saja, tapi bagi Bapak, alangkah baiknya kamu juga bisa melafalkan niat sholat jama' takdim tadi. Untuk niat sholat jama' takdim, zuhur dan asar di sini ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Ini niat sholat jama' takdim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat asarnya, usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Ini kalau niatnya sholat jama' takdim. Bagaimana kalau jama' ta'khir yang berubahnya ilaihi dan ilahnya saja? Nah, kalau di jama' ta'khir, ilahnya ada di sholat yang pertama. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat isyanya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Ini niat sholat jama' ta'khirnya. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat di jama' kepada isya lillahi ta'ala. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribu dan lillahi ta'ala juga sama. Niat saya sholat isya 4 rakaat di jama' kepada maghrib karena Allah ta'ala. Lalu bagaimana dengan niat sholat qashar? Usolli fardhu zuhri atau asri atau isya'i. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya'i
Raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Jadi tinggal ditambah qasran adaan lillahi ta'ala juga boleh. Atau lillahi ta'ala saja boleh. Itu niat sholat yang dikosor. Lalu bagaimana niat sholat apabila kita ingin dijama dan dikosor? Maka niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin qasran majmu'an ilahil asru adaan lillahi ta'ala. Lalu niat yang keduanya usolli fardhul asri arba'a raka'atin qasran majmu'an ilahi zuhru adaan lillahi ta'ala. Nah, anak-anak, itu adalah niat apabila kita ingin menjama dan mengqashar sholat sekaligus. Oke? Anak-anak sekalian, terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak mohon doa semoga guru-guru semua yang ada di sekolah ini sehat dan kita bisa bertemu lagi secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.